Jangan pernah kita merasa hidup kita sudah beres. Ingat, jangan pernah. Jangan pernah Bapak Ibu merasa, oh badan saya paling sehat. Jangan pernah. Jangan pernah loh, betul. Justru kalau badan kita merasa sehat dan tidak ada signal-signalnya, itu lebih bahaya loh. Betul nggak Pak Dokter? Hah? Dengan ada signalnya kan ya. Sakit kepala misalnya gitu. Loh kok saya sering sakit kepala ya? Jangan langsung ambil obat, sakit kepala. Jangan gitu, jangan. Sakit kepala itu sinyal buat kita, ada yang gak beres. Cek aja dulu. Oh iya ya, minggu-minggu ini saya sering mikir. Waduh berat pikirannya, toko lagi sepi. Aduh, karyawan lagi banyak di PHK, khususnya industri tekstil kan. Ya dibantai Cina habis-habisan kan saudara. Lagi banyak perusahaan-perusahaan raksasa gulung tikar, puluhan ribu karyawan yang di PHK. Aduh mungkin saya salah satunya, kita mulai berpikir, lihat dulu, cek dulu. Jadi jangan langsung, kalau kita langsung minum obat tuh saudara, kelihatannya sembuh, betul. Tapi bukan menyembuhkan, dia cuma menyembunyikan penyakitnya. Gak lama kemudian kita sakit lagi, kita pusing lagi. Ya, ketika engkau menghadapi dunia pekerjaan baru mungkin, aduh aku gak kuat, aku gak sanggup. Justru kita harus sadar itu supaya apa? Kita menyerah sama Tuhan. Ya, jadi cek dulu. Jangan-jangan pikiran kita lagi overload. Semua kita pikirin saudara. Ya. Yang kita pikirin apa? Hari esok. Seseorang berkata kepada kami seperti ini, dia bilang gini, hari esok itu tidak ada. Ya, kesusahan hari ini hanya untuk hari ini. Hari esok ada enggak? Ya, saudara yang khawatir hari kemarin, khawatir hari ini atau khawatir hari esok? Bro, hari esok. Mau makan apa ya Pak Alek? Masih makan enggak sekarang? Ya, jadi apa yang dipikirin berguna enggak? Enggak ada gunanya kan. Berarti khawatir itu bohong. Tidak ada. Persoalannya adalah apa? Kita ingin melebihi satu hari itu loh. Enggak ada. Saudara bisa jamin besok bisa bangun. Saudara, ada yang jamin? Enggak ada. Tidak ada. Betul enggak? Minggu kemarin saya dapat kabar keponakan saya sudah susah, sudah infus. Saya bilang sudah nyerah. Ya, adiknya telepon saya dulu, ya sudah, saya bilang kita doa penyerahan, kita serahkan kepada Tuhan, biar dia mengalami Tuhan sendiri aja. 1 jam setelah saya doakan, dipanggil Tuhan. Kita enggak tahu hidup kita. Kita enggak bisa berkata, aku sehat, enggak. Atau saudara asam lambung yang terus naik. Ya, saudara kasih obat apa asam lambung untuk padahal belum tentu. Belum tentu. Asam lambung saudara naik sama karena saudara banyak pikiran. 70% asam lambung itu naik karena pikiran kita. Kami datang ke salah satu dokter saudara. Dia pengobatannya itu bukan pengobatan penyakitnya, bukan. Tapi apa? Akar masalahnya dulu. Misalnya orang darah tinggi saudara. Bukan darah tingginya. Oh saudara minum obat darah tinggi terus. Saudara minum obat diabetes terus saudara. Nanti efeknya akan lebih berat. Ginjal kita nggak berfungsi karena kan bahan kimia. Nggak bisa. Tapi apa? Dibereskan dulu akarnya. Saudara. Pankreasnya dulu dibereskan. Ininya dulu dibereskan. Saudara. Pencernaannya dibereskan. Saudara. Orang sakit kepala saudara. Itu pencernaannya nggak beres. Itu yang dibereskan. Tangkap ya. Jadi akarnya saudara. Tapi kalau kita yang penyakitnya, yang kelihatannya kita bereskan, muncul lagi. Betul? Jadi jangan pernah kita merasa kita ini sanggup. Gak ada. Jangan pernah merasa Bapak Ibu, saya ini sehat. Gak ada penyakit kok. Jangan pernah. Jangan pernah. Betul? Ya, saya bersyukur hari ini, ya saya bukan cari sembuhnya, bukan cari sehatnya, tapi mau melihat Tuhan mau lakukan apa sih? Ya, kami pergi ke, minggu lalu kami pergi ke tukang, ini dia sinse. Ya, ini sinse ya. Dia jurusnya pakai totok. Jadi dia pakai kayu, ya. Saya tanya, itu kayu apa itu? Kayunya ini kayu yang fosil. Jadi kayu yang lama
maksudnya bukan kayu yang baru yang bisa mengalirkan listrik gitu. Ya betul-betul kayu yang lama gitu. Ya udah, saya ditotok kaki saudara. Nah, ketika dia totok kaki langsung dia bilang, kamu ini tidurnya nggak nyenyak ya? Langsung dia tanya, iya saya bilang. Ya hari-hari ini khususnya gitu ya, saya sering mimpi gitu loh. Mimpinya berjilid-jilid gitu. Mimpi ini selesai, lanjut lagi. Aduh kok banyak amat mimpi ya. Padahal saya udah tengking loh. Tuhan saya tolong, saya mau tidur nyenyak, saya gak mau ada mimpi. Muncul. Ya. Dia bilang, kamu ini tidurnya gak nyenyak gitu. Ya. Jadi saudara tidur itu bukan berapa lamanya. Ya. Tapi waktu saudara bangun tidur, seger gak badan saudara? Nah itu rahasianya. Kalau saudara bangun tidur gak seger, berarti ada yang gak beres di tubuhmu. Jelas ya? Bukan mikir utang. Pak, karena mikir utang Pak. Nah itu diselesaikan gitu saudara. Tapi ini di dalam. Ya, waktu pertama kali gitu udah dicek. Wah dia bilang, apa pencernaan kamu ini gak bagus. Dia bilang pencernaan kamu ini apa? Ususnya maksudnya. Ususnya apa? Yin apa yang? Bilang? Hah? Yang. Yin. Oh panas yang. Katanya. Yang yin saudara. Ya gak apa-apa kita kayak ikutin aja. Saudara jangan langsung wow tengking dalam nama Yesus. Saudara dulu semua saudara tengking saudara gak bisa kemana-mana saudara. Kan kita tahu karunia dari Tuhan. Jelas ya. Setan pun gak dari Tuhan kan. Ya kita sambut gitu loh. Wow. Apa pencernaan kamu ini panas. Saya tanya dong kenapa panas? Saya enggak di tempat yang panas. Kalau dagang bakmi dulu bisa ketahuan ya, hawa kan panas ya. Koko saya itu enggak tahan ya, sehingga dia minumnya apa es teh manis, apa susu kacang manis karena diabetes tinggi. Enggak terasa karena panas kan hawanya. Ya. Oh dia bilang ini berhubungan dengan otak. Terus kenapa saya bilang gitu ya? Apa penyebabnya? Penyebabnya dia bilang begini, bagus sekali dia bilang ini. Padahal kan saya enggak ungkapkan. Kamu ini dari kecil bekerja melebihi kekuatanmu. Tahu? Waktu dia ngomong gitu saya klik, iya ya. Tapi kan gak sadar dulu. Masa kecil saya gak sadar. Jadi saya itu bekerja seorang anak kecil yang bekerja melebihi kekuatannya. Sehingga membuat di otaknya itu ada tekanan gitu loh. Ada tekanan, sehingga ketika ada tekanan ini, ada stres sedikit aja gak sanggup dia gitu loh. Karena melebihi kapasitas. Saudara, saya bilang iya ya. Dulu kan saya anak petani kan, selain papa saya dagang bakmi, dia juga bertani kan. Jadi saya tuh dari kecil sudah diajarin sampai nyiram sayur. Ambil air di kali gitu ya, drumnya gede saudara. Gak tahu tuh berapa puluh liter isinya ya. Kayak drum cat gitu ya, cat sekarang yang 20 kilo gitu, kurang lebih gitu ya. Kiri kanan. Ya, berarti 40 kilo dong ya. Ya dong 20-20 kan 40 kilo kan. Badannya baru 20 kilo. Badan 20 kilo ngangkat 40 kilo. Di situ dia bilang gitu. Ya udah. Saya bilang saya nyerah Tuhan. Saya nyerah. Saya tahu kan bukan aku yang melakukannya itu dulu. Itu kan pribadi dosa di dalam aku. Ya kan, bukan aku yang melakukannya. Kok bisa kuat anak berat badannya 20 kilo, angkatnya 40 kilo. Dan itu bukan nyiram satu doang gitu. Kebunnya lumayan. Ya lumayan gede gitu loh, banyak. Lumayan gede lah gitu. Berarti saya kalau nyiram tuh butuh satu jam sampai 1,5 jam untuk menyiram itu semua gitu. Berarti kan cukup gede gitu ya. Oh dia bilang gitu. Udah. Terus lalu dia bilang kalau pencernaan kamu yang, lever kamu yin. Yin yang kan. Soalnya jangan alergi dulu. Kayaknya melotot Pak, kok Bapak bahas yin yang sih Pak? Alergi jangan. Kita justru bisa melihat Tuhan semua dalam segala hal. Lever kamu ini justru dia bilang tidak mengeluarkan energi. Jadi itu pengaruhnya gitu. Sehingga kamu mudah capek. Oh. Jadi saya terasa gitu, kalau udah kerja gitu, kok cepet capek ya gitu ya. Kan gak bener makan saya jaga, semua kan jaga kan gak sembarangan gitu ya. Dalam saudara, ya udah. Jadi totak saudara, 2 hari
Pulang dari Totok tuh saudara, bawanya ngantuk. Dan ngantuknya udah ngantuk kelas kakap saudara. Tahu ngantuk kelas kakap? Mau dikasih kopi 1 kilo juga gak mempan gitu. Ngantuk, lemas. Ya betul-betul didetoks badannya. Didetoks. Ya, harusnya enak kan ya. Tapi kok hati saya gak enak ya. Tuhan bukakan. Kenapa saya gak enak? Karena ketika Sinse ini ngomong seperti itu, saya menyambut itu hasil usahaku. Jadi di batin saya itu menyambut apa yang dia ngomong ini betul. Jadi saya bangga, sana kau ya. Saya pikir saya merana gitu, bukan, saya bangga. Loh saya anak kecil, anak 20 kilo gitu, bisa angkut 40 kilo kan bangga, rasanya kuat. Wah kok gak enak ya. Tapi puji Tuhan, saya disadarkan itu ya. Akhirnya saya lepaskan itu baru saya bilang, wah enak gitu. Jadi bukan relax badan kita ini tapi kan ada tekanan itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih lewat Sinse ini Tuhan bukakan buat saya masih ada hasil usahaku. Saudara, gak apa-apa kita berperkara terus sama Tuhan. Saudara, karena kalau kita punya tubuh kok cepat capek, saudara jangan terima. Ini pasti ada sesuatu yang gak beres. Kok saudara mikirin terus, ya ketika ada tekanan sedikit, kok saudara stresnya berlebihan, saudara. Itu berarti kan ada signal yang gak baik dari hidup kita. Jelas ya? Ya, kedua kali saya balik, saudara, dia langsung bilang, apa yang dia ngomong pertama kali? Karena dia bilang pertama kali ini saya baru buka ya. Tapi nanti kita lihat yang kedua kali. Waktu kedua kali dia cek, tepat. Dia bilang betul. Tapi gak apa-apa, saya beresin, saya bereskan. Udah. Dan saya lihat 2 hari ini badan saya enak gitu loh. Enak, ya. Ke belakang pun bisa 2 kali, saudara. Ya, ke depannya berapa kali Pak? Saya bilang sama istri, seumur-umur saya jarang kalau ke belakang tuh bisa 2 kali itu jarang. Tiap hari ya, setiap pagi ya, rasanya udah bagus kan. Tapi ini bisa 2 kali. Udah, saya bilang Tuhan, tubuhku milikmu. Tubuhku kepunyaanmu Tuhan. Saya datang bukan untuk sehat, bukan. Tapi biar Tuhan bisa bermanifestasi dalam kehidupanku, saudara. Kita melihat kan tubuh kita, saudara. Jelas ya. Kenapa ada usaha aku? Karena aku kita masih hidup. Itu persoalannya. Aku atau ego, sama-sama 3 huruf. Tapi ini yang mematikan kita. Semua kita termasuk saya. Ego kita yang masih mau hidup. Ego kita yang masih mau muncul. Ya, coba anak-anak muda ketika egonya terus muncul, wah rasanya kan dia paling hebatnya. Semua orang dia hajar kan. Ya, aku paling hebat gitu. Ketika dipercayakan sesuatu, wah aku yang muncul. Ketika dapat sesuatu, memiliki sesuatu, wah ini milikku, ini kepunyaanku. Ya, sehingga ketika masuk berumah tangga, ketika egonya belum mati, wah ngeri banget. Kita tiap hari akan berantem, terus kita tiap hari akan konflik. Terus kenapa? Akunya belum mati. Egonya belum mati. Saudara, hari ini saya akan kasih tema khotbah, aku mati. Apa temanya saudara hari ini? Aku mati. Egonya mati. Kalau aku tidak mati, ego tidak mati, Tuhan Yesusnya tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Saudara. Kalau aku belum mati, ego kita belum mati, ya aku terus yang hidup, aku terus yang memikirkan hidupku, aku terus yang melakukan ini, aku terus saudara. Sehingga kita stres. Padahal hidup kita enak banget. Kalau aku mati, Yesus yang hidup, Yesus yang mengerjakan semuanya. Berarti hidup kita orang yang paling berbahagia di dunia. Betul gak? Ada gak kata stres kalau Yesus hidup? Tidak ada kan? Tidak ada. Dia semua yang melakukannya, dia semua yang mengerjakannya.